Halo semuanya, balik lagi di channel gue. Hari ini gue lagi berada di dalam kabin sebuah mobil. Ya sedikit berbeda nih mobilnya, karena biasa kita mainnya Jepang-Jepangan. Sekarang gue mau sedikit mereview mobil temen gue. Inilah mobilnya. Ya sesuai dengan thumbnail, ini adalah BMW E36 320 tahun 93. Nah, apa aja yang udah dirubah, apa aja modifikasinya yang udah dilakukan di mobil ini, tonton terus sampai habis karena mobil ini cukup spesial juga gitu teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga like video gue, share juga video gue ke seluruh sosial media teman-teman. Ya udah, tonton aja terus sampai habis teman-teman. Kita review mobil teman gue ini E36 320 tahun 93. Ya teman-teman, sedikit sejarah mobil ini lahir pada tahun 90-an, tepatnya 90, diproduksinya 91. Nah, masuk ke Indonesia itu dengan berbagai tipe dan juga varian mesin. Ada 318i itu dengan varian mesin 1800 cc, 320 dengan 2000 cc, 323 dengan 2500 cc. Nah, ini adalah BMW 320i tahun 93 dengan mesin 2000 cc. Nah, perubahannya apa aja yang udah dilakuin, kita langsung ngobrol aja sama yang punyanya. Oke? Oke teman-teman, inilah teman gue, pemilik dari E36 320 tahun 93. Dengan siapa? Nama gue Timothy. Oke. Dengan Timothy. Nah, gue pengen review sedikit mobilnya dia. Kebetulan mobilnya dia nih lucu, karena ya lucu banget lah, BMW gitu ya, kuning, jarang ada lah gitu. Ya. Nah, kita pengen tahu lah pokoknya apa aja yang udah dia rubah, apa aja yang udah dia modif. Kita langsung tanya aja. Nah, bro, apa aja nih yang udah lu rubah dari mobil lu? Dari mana ya? Dari luar aja. Dari luar dulu deh ya? Ya, dari luarnya. luar. Kalau dari luar sih biasa lah ya. E36 tuh ciri khasnya biasanya pakai bumper MTEK ya. Bumper MTEK. Berarti ini udah full MTEK? Ya, full MTEK. Full MTEK. Full MTEK sampai side molding, side skirt, bumper depan, belakang. Oke. Itu pakai MTEK, ya kan. Terus apa ya, kalau dari eksterior mungkin ini kan tahun 93 yang 50 Vanos ya. Ya, Vanos. Jadi
Paling yang gue ubah tampilan grill kali ya di grillnya ke faceliftin ke Ya. tahun 95 ke atas kan dia udah ke atas, dari ya. M50 ganti ke M52 nih, Oke. ya kan? Nah, Jadi karena dia udah ganti, karena itu zamannya ganti facelift, Ya. gitu gua ganti nih si grill depannya, depannya ya. sama lampunya juga gua ganti pakai yang facelift. Gitu. Oh gitu. Bedanya apa sih sebenarnya? Sebenarnya kalau misalkan bedanya tuh kayak lebih, itu tuh kan kalau di lampu nih ada kayak alisnya gitu tuh atasnya tuh titik-titiknya. Ada Oke, titik-titiknya ada gitu. titik-titiknya. Dan ini lampu tuh pakai bawaan ori, pakai Bosch. Pakai Bosch. Pakai Lampunya Bosch, pakai lampu Bosch, ya. depan belakang udah di convert gitu. Terus grillnya perbedaannya apa sama yang lama? Jadi kalau misalkan yang lama dia agak dia pesek ke dalam. Lebih pesek. Nah, kalau ini kan udah keluar mancung gitu dan dia lebih kecil gitu. Jadi kalau yang iya. lama tuh dia pesek grillnya. Dan kayaknya lebih kotak juga ya? Iya, lebih jadi kotak kayak ya. Kalau ini agak lebih apa ya, ngerucut gitu ya kelihatannya ya. lebih ada siku-siku banget sih, Iya. jadi kayak ada lengkungan Ada gitu. lengkungannya, lebih manis sih bener. Nah, sebelum kita ngerambat ke yang lain nih, gue pengen ulik juga harga dari parts yang lu beli nih, lu modif nih kan tadi rubah apa full bumper MTEK ya. Itu kena berapa? Jadi kalau full bumper MTEK itu kisarannya kalau misalkan biasanya emang ngecat atau nge-repaint nih Nah, full, tapi gue nggak pakai part number ya ini, jadi Ya. gue pakai fiber gitu. fiber. Itu sekitar 5 sampai 6,5 jutaan lah. Berarti ini custom ya? Custom. Berarti MTEK-nya custom. Iya. Berarti bukan yang serial number ya? Iya, bukan Bukan. part number, bukan. Itu berapa tadi? Kisaran 5 sampai 6,5 juta 5 lah. sampai 6,5 juta. Itu Untuk bumper depan, Bumper depan, bumper belakang sama side skirt. Itu Side skirt. terus biasanya mah repaint segitu. Jadi Oh, kayak udah sama nyesuaiin warna mobil E36 lo tuh apa gitu. Berarti itu bikin sama udah sekaligus repaint ya. Iya. Semua udah full jadinya segitu. Nah, terus ada apa lagi nih? Tadi lampu kena berapa? Facelift Lampu tuh kalau yang part number tuh biasanya sih orang variatif ya jual. ya. Biasanya kiri kanan tuh kalau copotan tuh ada yang start dari 2 juta sampai 2.800.000 lah gitu. Nah, yang ini lu berapa? Gue lupa sih exactnya berapa ya waktu itu, cuman intinya range harganya sekitaran Range segitu. Jadi harganya kayak segitu, kalau ya. lo lihat di online shop yang emang Oke. kayak dagangan-dagangan buat BMW gitu, segituan lah. Segituan ya. Berarti range harga di 2 juta sampai 2,8. 800-an Jadi ya. variatif lah orang Variatif. jualnya. Itu Nah. untuk depan doang nih. Depan doang. Belakang beda lagi. Belakang beda lagi. Ini Iya. lu yang belakang juga ganti? Ganti juga. yang Ganti belakang. juga. Nah, Iya. yang belakang kena berapa? Yang belakang tuh kalau nggak salah waktu itu 2,5-an deh. 2,5-an ya, Iya. kiri kanan. Kiri kanan. Bedanya sama yang orinya apa? Enggak, justru gue convert ke Convert? yang ori, cuman gue ngambil yang ada list kuningnya List gitu. kuning. List kuning bawaan bos. Bawaan bosnya. Gitu. Oke, berarti itu di convert ke yang ori ya, tapi Hmm. mungkin beda model aja ya, Betul. rilisnya itu ya. Betul. Nah, terus grill lu habis berapa nih? Kalau grill sih sama depannya itu satu set tuh sekitar 1,5-an lah ya. 1,5. Copotan juga, habis itu di repaint lagi sih. Berarti grill ini yang diganti sampai ke lampu-lampu itu ya, bawah lampu ini ya. Ini kan nyambung kan? Iya, yang bawah. diganti. Iya, itu diganti. ya, yang hidungnya itu ya. Iya, terus di fitting lagi Di ulang. fitting ulang lagi. Itu custom. Enggak, itu beli copotan. Beli copotan berapa total? Itu tuh sekitar 1,5-an lah 1,5-an. sama grill copotan yang hitamnya itu. Sama grillnya sama yang kisi-kisinya itu ya. Oke, terus apalagi nih dari samping mungkin ya, yang paling kelihatan velg lu ganti nih ya. Velg bukan bawaan ori, tapi Ya. ini pakai namanya Brayton Softline. Oh, ini ori BMW juga. Ori tuner BMW. Ori tunernya BMW ya, Iya. tapi bukan bawaan mobil ini kan. Iya. Kena berapa? Kalau Brayton Softline itu sekitar 6 sampai 8 jutaan ya range harganya. Gua waktu beli itu sekitar 6-an lah. 6 jutaan ya. Iya, jutaan. Bannya lu pakai apa? Kalau ban nih kebetulan belang nih. Ban belang. Ban belang. Ya Oke. maksudnya belang karena yang depan tuh pakai ATR Sport, Oke. yang belakang tuh tadinya pakai Continental SSR. Terus karena robek, Oh. jadi gue ganti 651 untuk sementara. Sementara jadi depan ATR, belakang 651 ya. 651. Habis berapa buat ban? Habis buat ban
Cuman ya gue gak punya budget exact, jadi kayak misalkan waktu itu gue pas lagi ganti dapet copotan Continental, ya gue bayar gitu ya. Tapi kalau yang gue tahu untuk yang gue keluarin buat ban saat ini tuh baru belakang doang 2. Oke. 2 tuh sekitar 1,5 juta lah. Untuk 1,5 Ukuran juta ring ya. 17 ya. Berarti 225. kisaran segituan lah ya. Iya. Bannya ukuran berapa? Bannya ukuran 225 per 45. 225 45. Ini ring 17. 17. Rata depan belakang. Rata lebar 8. Rata lebar 8. Bannya juga sama depan belakang ukurannya. Sama semua ya? sama. Oke. Nah, dari velg gitu. Kalau kaki-kaki ada lu rubah nggak? Kaki-kaki Ada yang lewat. ada yang lewat ya. Gak apa-apa lah ya. Ya udah. Nah, lanjut lagi ke kaki-kaki. Kalau kaki-kaki sih paling yang gue rubah ya biasa ya kalau beli mobil terus kayak servis kaki-kaki Oke. gitu. Terus kalau kayak shock breaker gue pakai Bilstein hitam. Terus pernya gue pakai Ibah. Per Eba, shocknya Bilstein. Iya. Oke, kena berapa? Kalau waktu itu kebetulan pas dapat mobil ini udah dapat setup kayak gitu. Oh, udah bawaannya. Jadi udah dapat setup kayak gitu. Saya kalau disc brake standar, jadi kayak 4 biji dibaruin semua, dibeliin baru. Disc brake-nya berarti lu ganti. Disc brake ganti ke standar aja. Standar. Diperbaruin kan biasanya mobil lama tuh udah pada berapa kali dibubut, Ya, betul. kayak gitu kan. Ya, berarti disc brake-nya doang yang lu ganti. Ya. Kalau shock mah emang bawaan dari pemilik sebelumnya Iya. ya. Nah, disc brake-nya harga berapa tuh? Disc brake tuh 4 biji. Kalau nggak salah habis sekitar 3,5-an ya. 3,5 jutaan buat Iya. disc brake 4 biji Iya, ya. baru. Oke. Nah, dari samping berarti tadi side skirt itu udah masuk ya ke body. Iya. Si side molding Kalau side molding sih pakai yang M3 tapi M3. plastik gitu. Plastik. Taiwan gitu. itu part number kan? Enggak Enggak. part number. Berarti- Cuman kan plastik lebih mendekati ke part number number ya, dibanding karena- FRP. Gitu. Ya, karena emang bahan aslinya itu emang plastik ya. Iya. Oke, dari samping spion, kayaknya udah lu ganti ya spionnya. Ya ini juga FRP juga ya. FRP. Kalau spion tuh sekitar 900 sampai sejuta lah biasanya kalau Ini untuk custom? FRP mentah custom. Custom. Berapa tadi? 900 sampai 1 juta lah kalau 900. yang FRP udah sama kacanya. Udah sama kaca. Cuman kalau FRP tuh biasanya nggak ada motornya gitu. Ya. Jadi nggak ada motor spionnya. Jadi Iya. biasanya motor spionnya tuh dari spion kotak asli itu dipindahin Dipindahin. ke sini. Berarti ini lu pindahin motornya. Pindahin enggak, motornya nggak gue pindahin. Nggak gue pindahin. Oh, berarti ini belum ada elektriknya ya? Belum ada Masih elektriknya. manual berarti ya? Iya, sebenarnya motornya ada di yang spion kotaknya. Ya. Cuman belum dipindahin Belum aja. dipindahin. Nah, Oke, kalau dari segi kita sebelum ke mesin ya, kita interior dulu deh. Kalau dari body udah itu aja kan? Udah. Oh sorry, di belakang. Belakang lu pakai spoiler tuh. ya itu namanya spoiler M3 ya, Zender gitu kalau nggak salah. Zender. Hex spoiler Zender gitu. Oh, Gue nggak tahu nyebut orang beda-beda, ada yang nyebut Zender, ada yang nyebut M3, ada hex spoiler gitu. oh gitu. Untuk tipe spoiler itu gitu. Tipe spoiler itu ya. Itu berapa duit? itu custom memang udah dapet bawaan pas lagi beli, Oh. jadi gue nggak tahu exactnya berapa. Oke, berarti udah bawaan dari pemilik sebelumnya ya. Ya, Terus diffuser, lu ganti diffuser juga kan? ya diffuser gue ganti pakai fancy white tapi custom ya itu. Fancy white custom. Bahannya custom. apa? Bahannya ya dari apa sih, aluminium. Aluminium. Karena biasanya kan orang custom beda-beda nih, ada yang dari besi, ada yang dari Ya. aluminium. Nah, gue milih yang custom dari aluminium tuh supaya enteng sebenarnya, kayak fancy white orinya gitu. Ya, orinya emang aluminium ya. Iya. Habis berapa? Kalau fancy white itu 1,415 deh kalau nggak salah, ya range 1,5 juta lah ya. Oh, Gitu, oke. udah memasangnya gitu. Udah mau masak. Nah, di belakang muffler, lu pakai apa? Kalau muffler gue kebetulan custom di Jakarta, Custom di Jakarta. di salah satu bengkel knalpot gitu. Itu gue habis sekitar 4.700.000 tapi full dari depan. Oh, berarti full dari depan lu udah ganti semua. Ya biasanya kalau buat ukuran 320 itu biasanya kan orang kalau belum stroke up mesin standar tuh kan bawaan tuh sekitar 2 insan ya, Ya, si 2 pipe knalpotnya itu. Ya. Biasanya yang katanya sih, gue nggak tahu nih yang bener yang mana. Nah. Cuman katanya kalau lo mau tenaganya enak, di custom itu ke 2/4. Ya. Tebel pipa tuh 60 mili. 60 mili tebal pipanya. Pakai stainless 301 yang Jepang. 301 ya. Oh, oke. Berarti lu udah full dari depan sampai belakang. Iya. Pakai reson atau pakai apa lagi nggak ada?
Jadi tengah ada reson. Tengah reson. Cuman gue riset ini kan sebenarnya pipa X tuh buat di mobil V6. Ya. Cuman gue lagi nyoba ngaplikasiin di mobil inline 6 silinder pakai pipa X tuh gimana sih gitu. Oh, gitu. Okay. Jadi gue pas custom gue nyobain pakai pipanya tuh di X bawahnya gitu. Oh, X di X ya. Jadi kan asalnya tuh satu pipa nih. Satu pipa, betul. Satu pipa jadi kayak dibuat dua terus kayak disilang gitu. Oh, jadi reson dulu terus disilang baru muffler. Mufflernya satu sebelah atau dua? Dua. Lubang masuknya dua. Lubang masuknya dua ya. Berarti itu dua itu walaupun dia cuma sebelah tapi tetap dua jalur ya. Iya, dua jalur. Jadi bukan kayak biasa kan satu jalur terus mufflernya dua gitu, enggak ya? Enggak. Tapi dia udah dua jalur ya, dibikin X ya. Iya. Gitu ya. Terus headernya ganti? Header enggak, bawaan standar karena mesin nggak di stroke up, nggak diapa-apain. Nggak di stroke up, nggak diapa-apain ya. Jadi headernya standar. Berarti yang lu ganti mulai dari mananya? Jadi kan setelah header terus full ke belakang. Kayak ada yang lewat lagi. Lanjut. Nah, tadi lu mulai dari mana? Berarti dari header. Setelah header? Nah, jadi setelah header itu full sampai ke belakang. Full sampai ke belakang. Yeah. Berarti yang lu ganti dari segitu ya? Iya. Habis berapa tuh total? 4,7. Oh, 4,7an ya. Total udah semua custom sama muffler. Sama resonnya. Iya, sama resonnya, sama stainlessnya semua udah. Stainless semua ya. Nah, oke, sebelum ke mesin kita lari ke interiornya dulu nih. Nah, interior apa aja yang lu udah rubah di interiornya? Di interior sebenarnya nggak signifikan sih ya. Jadi gue pakai panel door trimnya limited edition, yang panel wood panel. Ya. Nah, itu berarti wood panelnya itu lu artinya aslinya nggak gini, nggak wood panel. Aslinya nggak wood panel karena ini bukan limited edition, bukan limited. Jadi intinya interior gue convert ke limited edition. Jadi dari panel door trim terus yang kayak dashboard ada kotak wood panel gitu. Itu lo. Nah, cuman tengahnya yang belum gue dapet nih. Jadi kan biasanya tengahnya tuh wood panel terus ada panel register limited edition. Ya, betul. Itu yang lagi kayak OTW lagi dicari gitu loh. Pengen gue convert sekalian sama shift knob tuh. Nggak tahu nih kayak pengen yang pakai wood panel gitu atau yang kayak illuminate yang nyala gitu. Yang M3 punya gitu yang. Oke, berarti ini udah lu convert wood panelnya ya ke yang LE ya berarti. Berapa duit tuh wood panel doang? Jadi sebenarnya itu kayak tukeran barang sih ya. Jadi kayak gue nggak bisa nyebut nominalnya. Cuman kalau gue lihat di pasar range market gitu, door trim maksudnya full LE part number tuh biasanya sih ada yang minta 5 juta sampai 6,5 juta. Itu full se-interior ya? Full se-interior biasanya sampai tengah-tengahnya sampai buat rem tangannya juga tuh itu wood panel wood gitu. Panel ya. Oke. Nah, apalagi yang udah rubah nih? Setir limited edition yang palang 3. Oke, setir itu limited edition juga? Iya. Bukan yang M3? Bukan ya? Jadi itu setir yang LE gitu. Setahu gua kalau setir M3 itu kan M3 itu ada dua nih, betul. Ada yang US, ada yang Euro ya, gitu. Betul. Yang US tuh kan biasanya setirnya bantal, ada logo M-nya gitu. Kalau yang Euro biasanya palang 3 juga, biasanya tapi ada tombolnya. Ada gitu. Tombol ya. Ada tombol, kalau enggak yang nggak ada tombol gitu biasanya. Nah ini bukan setir M3 tapi kayak setir limited edition yang emang kayaknya diperuntukkan buat limited edition yang dibuat di sini gitu. Tapi buat E36 juga? Buat E36. Oke, berarti setirnya udah yang limited edition. Nah, berapa duit tuh setirnya doang? Biasanya sih kalau, jadi kebetulan gue dapetnya udah kayak gini ya. Udah kayak gini. Biasanya setir kayak gitu 2,5 juta sampai 3 juta lah. Bergantung kondisi si setir gitu. Itu tadi gue lihat ada jahit-jahitan emang bawaannya atau udah di retrim sih setirnya? Jadi gue retrim pakai bahan napa letter sih. Oh, jadi udah di retrim lagi ya? Pakai bahan napa letter. Napa letter berapa duit lo retrim? Napa letter sejutaan. Sejutaan ya? Iya. Buat setir doang? Buat setir doang. Oke. Yang kelihatan lagi nih paling mencolok joknya. Jok udah rubah. Ya, jok dirubah. Oke. Tapi ini bukan jok ori, bukan jok Recaro ori. Cuman kenapa gue pilih jok ini? Menurut gue semi bucket tuh enak buat daily gitu. Karena menurut gue kenapa gue nggak investasiin ori? Karena kan mobil ini juga buat daily use gitu kan. Iya, betul. Jadi karena nggak dipakai track day atau nggak dipakai juga buat balapan, drag race atau apapun, jadi kayak nggak mesti ori juga. Yang penting gue dapet feel duduknya tuh lebih rendah gitu. Betul. Karena kalau menurut gue jok ori itu emang enak. Tapi kalau lebih turun ke bawah gitu tuh, gue lebih seneng nyetir tuh yang kayak tangan gue lurus gitu. Betul. Feel nyetirnya lebih fun ya. Iya, dan kaki gue seneng tuh emang kayak
nggak nekuk, sedikit selonjoran lurus, gitu ya. kayak selonjoran. Iya, Gue benar. demennya kayak gitu. Ya. Berapa duit nih Recaro-nya? Recaro tuh sekitar Bentar, ini replika atau impor? Jatuhnya replika sih. replika ya. Replika sih. Kena berapa duit? Hah? Berapa duit tuh? Itu sekitar 3 jutaan ya. 3 jutaan. Ya, kiri Dua kanan set. 2 set 3 jutaan. 3 jutaan. Berarti si railingnya lu custom lagi. Ya railingnya udah sama. Jadi lo beli itu udah tinggal dipakai tinggal aja. pakai ya, tinggal udah ada di-custom railing tuh aja tinggal ya. las-las aja. Oke. Udah urusan mereka lah gitu yang Nah, pada saat beli. berarti udah sama pasang itu 3 jutaan ya. Ya. Nah, interior ada lagi kan? Interior paling sisanya apa ya? Yang lagi OTW pengen gue pasang tuh OBC sih. OBC. Ya, Oke. OBC. Saya udah beli barangnya ya OBC. Iya, OBC. Terus kayak mungkin customan speedometer M3 ya kan dalamnya. Meter ya. Ya, custom speedometer M3. Terus tuh paling yang lagi gue cari tuh ya kayak tape originalnya sih, karena gue kebetulan kan masih kayak pakai Pioneer nih gitu. Ya Sekarang kan? lu tab-nya pakai Pioneer ya. Iya, cuman gue kayak pengen balik ke zaman period koreknya gitu Yang sebenarnya. masih pakai kaset ya. Iya, masih pakai kaset. Ini orinya kan pakai kaset ya. Ya Baker lah ya. Baker ya. Ya Baker zaman dulunya kan. Kayak lebih satu ton warna gitu loh. Iya, betul. Jadi kalau malam tuh kayak hitam terus ada warna orange merah-merahan semua ya. gitu ya kan. Iya. Jadi berarti lu project kedepannya mau cari itu tape orinya si E36 ini ya. Iya. Sama yang apa tadi panel tengah yang boot panelnya itu. Iya. Ya. Itu project lu selanjutnya Ya, ya. project selanjutnya. Nah. Mungkin kayak akan gue nikmatin lebih kayak pengen OM aja sih OM kayaknya ya. Berarti lu Iya. arahnya benar-benar pengen ini di full restorasi lah ya, jadi Iya. OM full semua ya, Iya. gitu ya. Nah, interior ada lagi nggak? Interior Audio lu main nggak? enggak, masih pakai speaker bawaan pakai Nokia. Oke, Nokia ini masih speaker bawaan berarti ya. Dan semuanya masih nyala gitu, Masih sampai nyala, ya. Twitternya masih nyala. Jadi kayak menurut gua dengan speaker yang standar aja udah cukup lah bagi gue Ya. untuk ngedengerin lagu tuh udah cukup banget gitu. Kualitasnya sih ya BMW ya, Eropa Iya. mah beda lah gitu. Iya. Dan ya spesialnya mobil ini speakernya pun masih nyala gitu ya. Biasanya kan ya dengan tahun segini mobil Eropa pula gitu kan, perawatan yang mungkin ya orang Indonesia kurang banyak yang masih belum paham lah dengan cara perawatannya. Itu banyak juga yang kondisinya speaker udah pada mati gitu ya, atau audionya udah diganti apa Iya. tapi ini masih ori banget ya, sampai kaca-kacanya juga masih ori ya. Ya kaca masih Security semua sih. Security semua Iya. ya, masih Iya. ori ya. Jadi ya itulah kerennya gitu ya, mobil tahun kolot tapi masih fresh Iya. gitu. Nah terus kita lari ke mesin deh. Mesinnya lu apain aja? Mesin sih sebenarnya kalau buat mesin sih nggak ada yang diapa-apain ya gitu. Maksudnya kalau di ruang engine bay paling cuma nambahin strut bar aja ya. Strut bar juga custom itu juga beli di Jakarta dikirim. Oh, Gitu. berarti custom dari Jakarta lu bikin ke Ya. sini, pasang sendiri di sini gitu Pasang ya. sendiri. Berapa duit strut bar? Strut bar tuh sekitar 7,5. 7,5 juta ya. Enggak, 750.000. Oh, 750.000. Kemahalan. Belum sampai sana kayaknya. Sampai sana ya. Gue kirain udah 7,5 juta. Iya. Ya. Ada lagi nggak mesin? Enggak sih, paling biasanya kan mobil tua nih Ya. dapat. Biasanya kan yang paling umum tuh ganti oli, Betul. filter oli, filter AC, terus penyakit T36 tuh biasanya paling umum tuh entah itu Visco, kipas tuh. Kipas. Itu kipas gue ganti sampai modul-modulnya gue ganti. Engine mounting udah diganti. Oh ini udah ganti aja. Terus kayak waktu itu dapat tuh panosnya sempet mati. Terus kayak dibenerin panosnya. Ya. Panos, busi ganti semua, ya kan? Busi ganti semua. Pokoknya kayak ya restore mesin pada umumnya, kayak packing topnya juga beberapa ada seal-seal yang rembes juga langsung diganti. Langsung semua. ganti ya. Langsung diganti. Jadi pada saat dapat langsung masukin bengkel, terus langsung ya udah gue pokoknya pengen balik ini refresh ke arah normal gitu. Oh gitu. Nah, sebelum kita tutup videonya ya, maksudnya ini kan lu pemakai nih ya dari BMW E36. Karena sekarang tuh mobil ini tuh kenapa jadi inceran gue juga, karena lagi rame sebenarnya. Ya, lagi rame, lagi naik-naiknya juga. Karena satu banyak dipakai para drifter juga, buat latihan, dan buat yang profesional pun banyak yang pakai mobil ini.
dan teman-teman mungkin anak-anak muda sekarang juga ngincer mobil ini karena memang ya satu tenaga gede ya, barangnya banyak, pakannya banyak, spare partnya banyak, dan harganya relatif terjangkau ya, buat dipakai latihan-latihan drifting banyak banget. Nah, boleh deh lu kasih kita saran atau masukan buat teman-teman yang pengen beli E36, karena ada yang 318, ada yang 320, ada yang 323 juga ya. Nah mungkin secara garis besar bisa dibilang sama lah, cuman beda cc aja ya mesin. Nah boleh sarannya dari pertama nih, kita mau nyari mobil misalnya, lihatnya bagian apa dulu deh, karena banyak ya istilahnya ini teman-teman gue juga banyak nanya, gue pengen BMW tapi gue takut gini, perawatannya gini, karena kan mungkin mobil Eropa cenderung tidak dominan lah di Indonesia gitu ya. Nah boleh deh lu kasih masukannya buat teman-teman juga, siapa tahu mau beli E36 juga bisa ya, lu kasih masukan deh. Oh, jadi kalau masukan dari gue nih ya, secara gue bahas per segmen ya. Boleh. Jadi kalau misalkan dari eksterior gitu, luar, ya otomatis yang mesti lo lihat tuh cat dan kode catnya tuh masih sama nggak dengan STNK gitu. STNK. Karena value-nya tuh sebenarnya mau dia repaint ataupun masih ori, ya sebenarnya kalau orang repaint nggak masalah, asal dibalikin ke normal kan. Dibalikin ke normal. Nah maksudnya kalau misalkan dibalikin ke normal tuh sesuai paint code-nya gitu loh. Oh, berarti yang kita harus perhatikan dulu pertama eksterior dari catnya ya, benar-benar harus sesuai kode catnya dengan yang orinya gitu ya. Tapi nih ada banyak orang juga bilang beli BMW itu nggak usah lihat eksterior, yang penting mesinnya fresh gitu loh. Nah ini kan biasanya tergantung pasar matanya nih. Betul. Jadi kalau menurut gua itu tuh sektornya mungkin di ngelihat E36 tuh orang beda-beda ya. Ada yang mungkin sektornya dari buat drag race, ada yang dari buat drifting, ada yang dari pasar kolektor, ya kan. Nah kalau misalkan buat balapan dan segala macam, mungkin yang dilihat body nggak keropos gitu. Intinya. Yang penting itu ya. Ya body nggak keropos karena mungkin cat masih bisa di repaint atau enggak kayak di cat lagi gitu ya kan. Intinya gitu. Kalau misalkan dari pasar kolektor ya pasti mereka ngeliat paint code itu sama atau enggak gitu loh, ya kan. Ya. Karena dari keaslian semua, biasanya kalau orang pasar kolektor ini menurut gue ya, tapi pasti ngeliat juga bodinya part number atau enggak, karena kan dilihat mereka tuh biasanya menghargai sisi estetik dari profesor engineer yang ngebuat ini gitu loh istilahnya. Betul. Jadi semakin rare juga harganya semakin mahal ya. Betul. Ya. Terus ada lagi nggak yang harus diperhatiin nih buat teman-teman kira-kira, atau dari cara perawatannya deh buat jadi, mobil ini? Paling sebenarnya kalau lo mau ngambil E36 nih, biasanya nih ada 3 hal nih kalau di dalam mesin. Maksudnya ada sensor TD atas, TD bawah, sama airmas gitu. Nah biasanya ini yang udah replacement ke KW gitu, udah bukan Siemens. Jadi kalaupun mau diganti yang ori itu biasanya ganti ke PDO kan gitu. Zaman sekarang yang Siemens tuh susah gitu nyarinya. Nah cuman bagus tuh sebenarnya itu tuh ketika masih part number dan itu tuh masih Siemens dan itu ori gitu. Karena tenaga yang dihasilin tuh pasti beda gitu. Dan yang tadi gue bilang kayak ada Visco, itu Visco-nya masih ori atau enggak modulnya gitu. Kalau kayak kipas lo mau pakai apapun itu terserah gitu kan. Terus apalagi ya, yang paling umum tuh rembes biasanya. Rembes itu yang mesti dilihat karena sealnya tuh ada 20. Setahu gue tuh ada 20 dari titik lubang-lubang itu 20. Nah sealnya itu mesti diperhatiin, nama packingnya itu juga mesti dilihat gitu. Karena biasanya kan mobil tua kayak gini tuh kilometernya udah gondrong kan. Iya betul. Kebetulan ini yang gue dapet masih 157 ribuan gitu. 157 ribu. Gue dapet di 154 ribu. As long gue pakai naik 3 ribu lah gitu. Ini udah berapa lama lu punya? Setahun lah. Setahun. Tapi emang dari dulu pengen banget punya ini, jadi kayak pencariannya juga lama tuh. Sekitar 2 tahunan. Terus gue tuh intinya ngelihat mobil sampai 18 mobil, akhirnya ketemu dia gitu. Hati gue cocok di sini gitu. Intinya nyari mobil E36 ini tricky juga ya. Iya. Harus benar-benar sabar, jangan cuma lihat harga murah terus bodi bagus, tapi perhatiin juga di sektor mesin ya. Iya. Kaki-kaki juga. Kaki, karena memang ya apalagi mobil Eropa lah yang terkenal mungkin lebih ringkih ya. Cuman nggak sebegitu ringkih sebenarnya ya. Sebenarnya nggak ringkih gitu. Karena menurut gue pribadi ya mobil ini
kenapa worth to buy? Karena menurut gue bukan masalah gue pakai 36 tuh buat gaya, Ya. buat dinilai orang karena 36 lagi musim gitu. Ya. Tapi gue menginvestasikan Betul. kenyamanan dan Nah. keamanan gue Nah, di mobil Eropa gitu istilahnya. Nah itu sih yang benar-benar nilai plus dari mobil Eropa ya. Dari segi kenyamanan tuh jauh lah dibanding mobil Jepang gitu ya. Iya. Dan dari segi keamanan juga, apalagi mobil yang basicnya masih mobil tahun lama ya, sasisnya tuh jauh lebih kuat biasanya yang Eropa tuh. Betul. Nah gitu. Ya mungkin teman-teman juga kepincut sama E36, ya hati-hatilah. Sarannya sih hati-hati aja. Kalau mau beli mobilnya, nyari-nyarinya jangan terlalu gegabah. Betul. Intinya sih harus sabar ya, dan cari tahu aja yang penting mah. Dan Harus yang penting banyak-banyak tuh- cari tahu lah. Benar, yang penting tuh lo main sama orang yang udah punya 36. Nah itu Intinya tuh itu. Jadi kayak kalau lo mau lihat, lebih baik lo main sama orang yang mungkin dia pasarnya kolektor. betul. Kalau lo mau cari yang bener-bener bagus, lo kenalan dan lo punya temen yang kolektor gitu. Kalau lo pengen yang pasarnya buat drifting, ya lo cari temen yang emang main drifting gitu. Betul. Gitu kan. Dan setidaknya nih mobil nggak effort banyak gitu kan. Ya. Gitu istilahnya untuk dirubah sana sini gitu. Karena memang buat drifting mobil ini worth it banget. Mesin standarnya juga tenaganya udah keren. Ditambah lagi dia memang sudah penggerak roda belakang, jadi standar pun kita beli standar, mau coba-coba drifting pun udah enak sebenarnya. Paling ya rubah-rubah kaki-kaki mungkin ya, setup sama kaki-kaki lah. setup kaki-kaki sama mungkin apa di gardan belakangnya ya. Kalau ada Di- duit pakai LSD, Kalau enggak dilas. jelas ya pakai LAS ya. Terus Gitu. shock juga biasanya orang pada dipasang reinforcement Oh, di belakang supaya biar nggak 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 terlalu, jebol. iya. Pada saat body roll tuh intinya kan nggak tahu ya, ini bagi teman-teman yang di sini yang emang mungkin nonton terus emang yang di dunia drifting, gue nggak terlalu tahu, tapi intinya kan kalau drifting tuh setahu gue butuh mobil tuh rigid betul. supaya nggak goyang-goyang kan Iya. bodinya. Jadi dia sekeras mungkin dan emang serigid mungkin gitu. Nggak boleh ada mantul-mantul Nah. gitu. Kalau nggak mobil bisa rentan kebalik kan. Betul. Jadi dikurangin efek body rollnya ya. Efek body roll Biar ya. nggak terlalu limpung ya, gitu ya. Nah buat teman-teman, karena tadi sarannya bilang cari temen yang punya E36. Nah boleh teman-teman kalau pengen minta masukan dan sarannya boleh ke Timothy juga, follow aja IG-nya. Ya Nanti boleh nih di sini deh. boleh DM dia juga, tanya-tanya kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak tentang E36, karena memang lingkungannya, circle-nya Timothy ini banyak kan juga pakai BMW kok gitu. Dan kita juga di Hire Bandung, kebetulan kita satu komunitas juga, banyak kok anak-anak yang pakai BMW juga. Nanti teman-teman kalau mau gabung atau mau tanya-tanya boleh nanti follow IG kita di sini. Oke, mungkin sekian aja videonya karena udah mau gelap lagi nih. Iya. Ya udah, gitu aja teman-teman. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga like, share juga video gua ke seluruh sosial media teman-teman. Oke, salah satu hal yang sia-sia yaitu adalah ngelap mobil pas di saat lagi hujan. basah lagi. Intinya jangan lupa nonton, subscribe, terus komen, kasih tahu. Semoga video ini bermanfaat buat lo semua, ya kan? Ya, Terus mau gimana pun hujan segede apapun, intinya mobil lo harus tetap clean, oke? mobil harus tetap clean. Itu intinya. Karena apa? Biar nggak malu-maluin kalau diajak run. Jadi tetap kinclong. Walaupun malam tetap harus kelihatan bersih. Oke? Sekian aja videonya. Terima kasih udah menonton. Dadah.